Bandung ya. Beliau sudah berpenghasilan 40 juta per bulan. Bapak Ibu mau penghasilan 40 juta per bulan? Mau. Oh ya. Oke. Mau ya. Tapi mau yang seperti apa? Nah, itu nanti kita akan sama-sama belajar menimba ilmu dari beliau. Jadi pastikan nanti teman-teman dalam kondisi yang siap ya. Lagi bukan. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mia. Selamat malam semuanya. Semangat pagi. Pagi. Oke, malam ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan sedikit pengalaman saya. Terima kasih atas waktunya ya, Bu Chan ya. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan 10 menit. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya dari Bagan Batu. Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Awal join itu saya diperkenalkan oleh leader saya, Ibu Ronia Sitanggang. Nah, itu awalnya itu pada bulan September 2020. Ya, sebenarnya kalau dari segi terkadang kita kalau menawarkan CAR 3i Network ini kan kita lebih ke membuka pola pikir orang ya kan. Gimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan masa depan kita. Sebenarnya kalau dari pola pikir itu sebenarnya saya udah punya pola pikir itu. Karena apa? Setiap kali suami saya terima gaji setiap bulannya, itu di awal saya langsung menyisihkan dulu berapa yang setiap bulan itu harus saya sisihkan, baru sisanya itu saya pergunakan untuk keperluan gitu. Cuman ya itu tadi ya, makanya saya bilang kita itu beruntung ya, bersyukur kita bisa dipertemukan sama program yang luar biasa ini. Ya, saya yang secara mindset sudah benar. Kalau tempat kita menyisihkan, tempat kita menyimpan itu ya bukan bilang di bank itu nggak bagus. Maksudnya kan itu hanya bersifat sementara. Kapan kita perlu kita langsung ambil gitu ya. Bahkan sudah dari sejak saya belum menikah pun saya udah terbiasa nabung gitu loh. Tapi udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Kalau dilihat di ATM saya itu jumlahnya memprihatinkan teman-teman. Jangankan tabungan untuk hari tua ya. Saya sekarang sudah punya anak. Tabungan khusus untuk pendidikan anak-anak itu juga belum ada. Tabungannya itu hanya bersifat sementara gitu. Nah, makanya saya bersyukur diperkenalkan sama program ini. Yang saya sisihkan itu lebih terarah kemana gitu loh. Jadi ya saya bersyukur walaupun ada proteksinya, tapi kan kita semua berharap panjang umur ya. Kalau kita panjang umur kan tentunya semakin banyak biaya yang kita butuhkan. Orang selalu berdoa panjang umur, tapi lupa untuk mempersiapkan bekalnya. Begitu ya. Kalau kita usia, misalkan kita cepat dipanggil Tuhan, selesailah urusan kita di dunia ya. Begitu juga dengan anak-anak, lepas tanggung jawab kita gitu. Tapi gimana selanjutnya setelah kita nggak ada gitu. Nah, makanya di sini saya merasa program ini sangat bagus ya. Saya di sini hanya menyisihkan, tapi dengan begitu saya langsung terproteksi. Artinya kapanpun saya dipanggil, anak-anak saya sudah paling tidak adalah untuk mereka untuk biaya sekolahnya atau mungkin untuk sekedar untuk mereka menyambung hidup itu sudah ada saya tinggalkan gitu loh. Nah, di samping itu ya. Terkadang kita menabung dengan uang kita, itu kita semangat ya. Semua orang pasti mempersiapkan tabungan. Walau ada terkadang orang begitu gajian, habis begitu aja, nanti kerja lagi, gajian lagi, bahkan sebelum tanggal gajian uangnya udah habis, gitu ya. Nah itu pun kita semua pasti semangat untuk nabung ya kan. Apalagi di sini nabungnya bisa gratis. Siapa sih yang nggak mau gratis? Ya ibu-ibu mana sih yang nggak suka gratis ya? Awalnya sih sebenarnya saya nggak paham ya, bukan nggak mau nabung gratis, saya nggak paham. Awalnya saya berpikir sebelum kenal 3i, saya juga udah biasa gitu. Jadi kalau untuk nabung 3,5 setiap bulan itu saya bisa gitu loh. Tapi sering-seringnya saya ikut Zoom, leader di Bagan Batu itu kan Pak Karolus itu kan luar biasa ya, dia selalu
memotivasi kita. Bahkan terkadang kalau kita nggak nanya ke beliau gitu, nggak konsultasi, beliau langsung yang hubungin kita. Seminggu, beberapa hari nggak ada kabar itu langsung ditanya, perkembangannya gimana ininya. Makanya itu luar biasa sekali gitu loh. Jadi sering, walaupun awalnya saya nggak tertarik gitu loh untuk jalan bisnisnya, karena kan saya hanya ibu rumah tangga biasa, dunia asuransi juga sebelumnya saya nggak pernah kenal. Karena di sini sebenarnya saya awalnya nggak mikirin asuransi sih, saya kan hanya nabung ya, awalnya itu kan nabung. Jadi soal bisnis ini kan terkadang orang kalau kita perkenalkan langsung, oh asuransi ya, enggak deh, saya nggak tertarik asuransi gitu ya. Saya juga awalnya gitu kan, tapi karena di sini ada investasinya, makanya saya berpikir untuk masa depan lah gitu. Oke, saya ikut gitu. Nah itu awalnya juga nggak segampang itu teman-teman ya, karena apa, suami saya awalnya sempat melarang gitu. Saya sama suami saya juga kan sama-sama nggak ngerti ya investasi, nggak ngerti dunia asuransi, nggak ngerti bisnis gitu loh. Karena hanya karyawan biasa, kerja, gajian, ya begitulah seterusnya gitu. Jadi sempat keberatan juga. Dia berpikir gini, kalau misalkan saya sempat, karena dia melarang, saya sempat ngomong secara tegas gitu. Ayah pernah nggak mikir, saya bilang, kalau misalkan ayah masih sehat, masih kuat kerja, anak-anak kebutuhannya bisa kita usahakan. Tapi kalau misalkan terjadi resiko sama ayah, mohon maaf saya bilang gitu kan, kehidupan kami gimana? Gitu. Ini bukan masalah asuransi, saya bilang. Ini masalah gimana kita mempersiapkan masa depan kita bersama, saya bilang gitu kan. Masa depan anak-anak, masa depan kita juga kan bakal tua gitu. Kita nggak mungkin muda terus, nggak mungkin kita bisa kerja terus. Gitu. Jadi saya bilang ke suami seperti itu. Kita juga harus memikirkan saat kita tua gitu. Apa mungkin sih ayah mau saat tua kita masih harus kerja keras gitu. Pasti ada saatnya kita pengen santai, apalagi nanti setelah tua kita lihat misalkan udah punya cucu, pasti kan pengen santai sama cucu tanpa harus kerja keras lagi gitu. Nah itu juga awalnya mungkin udah sadar, agak terbuka pikirannya, tapi masih gengsi ya. Maklum ya, biasa kalau istri yang ngomong kan itu walaupun benar, suami nggak bisa langsung nerima. Tapi kalau orang lain yang ngomong, itu pasti percaya gitu ya. Nah saya ngotot aja di situ. Biarin deh, nggak mau. Awalnya itu saya daftar langsung bayar premi pertama. Itu asli 1 bulan saya nggak diajak ngobrol, saya dicuekin. Tapi saya benar-benar sempat juga terpikir gini, ya Allah, kok untuk mempersiapkan masa depan kok nggak nyaman banget rasanya gitu ya. Saya sempat gini, apa supaya kita bisa kembali seperti kemarin, apa mungkin saya batalkan aja gitu ya. Tapi saya mikir, tapi nanti kalau misalkan ke depannya kita seperti yang udah saya utarakan tadi, gimana? Siapa yang mau menanggung beban hidup gitu loh. Makanya saya gini, udah biarin deh. Kemarin sebelum fokus di sini, saya sempat ada jualan juga kecil. Nah, saya malah berpikir gini, pokoknya saya harus bisa bayar premi dari uang saya sendiri. Jadi mau suami saya marah, mau suami saya keberatan, itu kan saya nggak mengganggu uang bulanan lah gitu ya istilahnya. Tapi saya berpikir lama-lama gini, lama-lama 5 tahun, lama juga gitu ya. Ada peluangnya supaya bisa gratis, kenapa enggak gitu loh. Nah, dari awal kan udah dibilang, kalau misalkan kita mau jalan, kita kan nggak sendiri, ada leader kita yang mendampingi. Nah, saya coba itu, saya ajak leader saya pada saat itu, yuk ada teman saya udah chat di WA, sepertinya dia tertarik. Gitu kan. Jadi saya ajak beliau ke rumah teman saya. Nah, teman-teman tahu, saya ditolak. Saya ditolak. Berikutnya, saya agak minder ya. Berikutnya saya nggak berani ajak leader saya ke kenalan saya. Tapi saya ngikut kemana beliau pergi, saya ikut. Saya lihat caranya, saya lihat cara dia menyampaikan gitu loh. Nah, kalau misalkan ketemu orang yang pikirannya sama seperti kita, itu pasti dia nerima. Tapi terkadang kan ada orang yang walaupun yang kita tawarkan ini bermanfaat, tapi kebanyakan orang melihat siapa yang nawarin itu. Kalau yang nawarin itu orang biasa seperti kita, apalagi nggak ada latar belakang kita
yang pendidikannya bagus, dari segi ekonomi, misalkan kita pas-pas, itu pasti orang juga ngelihat. Walaupun programnya bagus, mereka nggak percaya. Itu hal yang wajar ya kalau menurut saya. Tapi ya itulah. Makanya walaupun misalkan banyak yang menolak, ya teman-teman, itu nggak masalah sih. Sebenarnya mereka bukan menolak, mereka hanya ingin melihat ya seberapa bagus program ini, seberapa lama bertahan. Karena walaupun udah kita jelaskan, ini perusahaan sudah berdiri dari tahun 1975. Nah, program 3A ini kan udah dari tahun 2014 gitu ya. Dan buktinya di Bagan Batu ini juga udah banyak gitu loh, kayak Pak Karolus, seperti leader saya yang berpenghasilan di sini udah banyak gitu. Nah, itu pun mereka masih kurang percaya. Artinya apa? Ya kita sendiri juga harus jadi bukti. Gitu ya. Nah, makanya ini kan luar biasa ya. Alhamdulillah, makanya dari awal, dari September, Oktober saya belum berani cerita ke orang lain. Saya masih meyakinkan diri saya dan meyakinkan suami saya. Nah, pada Oktober itu saya dapat satu mitra. Mulailah saya percaya diri ya. Nah, Desember itu dapat elit, alhamdulillah. Nah, berjalan waktu mulai ini nih. Biasa mungkin teman-teman di sini juga ya. Setelah dapat elit, ke depannya itu kan banyak mitra kita yang mulai kayak biasa bayar premi, tiba-tiba nggak bayar premi. Untuk menemukan 3 orang yang sepakat ini kan juga kita perlu dari mitra yang udah kita dapat tadi, udah dapat elit, itu kan juga harus kita follow up terus. Ada dari mereka yang hanya mau nabung, ada juga yang mau sepakat dengan kita, tapi kan itu juga harus follow up terus lah bahasa ininya ya, harus kita follow up terus gitu. Nah, kemarin awalnya kan suami saya memang yang saya dapatkan, jadi elit itu juga atas nama suami saya. Terus kemarin bulan September suami saya naik posisi tim agensi. Nah, itu pencapaian pertama saya. Ya, saya yang ngerjakan, tapi suami saya yang dapat posisi, teman-teman. Saya belum apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ya, sekarang saya sedang berusaha untuk membangun jaringan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa selanjutnya juga mendapatkan posisi berikutnya gitu. Karena kan kita semua tujuannya adalah crown agensi ya, teman-teman ya. Yang pertama itu tim agensi. Nah, semoga kita semua di sini dimudahkan jalannya, semoga dikuatkan hati kita. Karena apa? Kita kan bisnis jaringan ya, kita ketemunya dengan manusia. Misalkan kita jual barang, itu kan hanya barang lah yang terus kita tawarkan. Sementara di sini kita kan harus satu visi, satu misi lah sama mitra-mitra kita gitu loh. Jadi lebih ke hati. Kalau saya sih lebih siapkan hati, karena kalau penolakan, mitra kita muntaber atau mungkin bahkan ada yang jaringannya udah hitam, itu sampai kapanpun akan tetap kita temui gitu loh. Makanya mau 5 tahun lagi, mau kita sekarang kan kita belajar ya, mau kita sepinter apapun, tahun depan, bulan depan itu kita akan tetap menemui penolakan gitu. Jadi kalau hati kita udah siap, hati kita udah ikhlas, kan tujuan kita memang berbagi ya sama orang lain, menceritakan program kita. Walaupun memang kita juga cari penghasilan di sini, tapi kan itu bukan yang utama gitu loh. Kalau kita terus melakukan, maka hasilnya juga akan ngikut gitu loh. Jadi kalau hati kita udah siap, benar-benar kuat fondasi kita, mau ada penolakan, mau mitra kita muntaber, bahkan yang udah aktif tiba-tiba nggak jalan, ya kita enjoy aja gitu loh. Jadi teman-teman semua tetap semangat ya, karena bisnis ini kan bisnis kita sendiri. Mau leader kita nggak aktif, mau mitra kita nggak aktif, ya kita tinggal cari aja yang baru. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan program ini gitu loh. Mereka juga kan mau mempersiapkan juga sama seperti kita. Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan? Apalagi kita kan ada program Geber 30-10 ya. Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan 10 juta per bulan? Apalagi ibu rumah tangga seperti saya. Wah, itu benar-benar yang didambakan gitu loh. Di samping ada tetap uang belanja dari suami. Wah, luar biasa. Ayo kita semua pasti bisa. Cari 3 aja yang sepakat sama kita. Kalau belum ketemu, cari terus sampai ketemu. Oke, sekian dari saya. Ibu Mahia, terima kasih. Luar biasa, yang luar biasa dong buat dunia dari Bagan Batu.
Aduh, sharingnya sudah luar biasa ya, sudah seperti brand agensi ya. Iya betul. Oke, ya seperti kita simak tadi ya, sharing dari Bu Nia, beliau walaupun awalnya mungkin ditentang oleh suami ya, tapi bisa meyakinkan pada akhirnya bisa meyakinkan suami ya bahwa program 3 Network ini tidak hanya sekedar arti dari kata menabung saja ya. Kalau menabung saja seperti halnya di bank konvensional ya, istilahnya kita nitip duit ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita kapanpun butuh bisa kita ambil ya. Bahkan namanya juga nitip ya. Tapi kalau kita niatkan untuk jangka panjang itu bukanlah tempat yang tepat Bapak Ibu ya. Justru dengan kita bertemu di program 3 Network ini sangat luar biasa ya. Konsisten untuk menyisihkan 12.000 per hari selama 60 bulan saja. Dan itu pun bisa gratis. Nah, luar biasa ya. Ibu-ibu kalau dengar kata diskon aja seneng ya, apalagi gratis ya. Ya, oke. Nah, jadi lewat program ini sebenarnya kalau untuk mungkin Bapak Ibu yang masih baru ya, dicoba dipahami kembali, belajar mungkin bisa dari YouTube, dari Google ya, juga banyak kan sudah bentuk presentasi-presentasi yang efektif ya. Nah, itu kita bisa belajar dari situ dan kita juga bisa manfaatkan Zoom seperti ini. Nah, unek-unek apa yang sekiranya masih belum paham bisa Bapak Ibu tanyakan saat pertemuan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Karena di program ini kita sudah komplit ya. Kita mendapatkan 2 manfaat, 1 keuntungan ya. Manfaat investasi jangka panjang, manfaat asuransi untuk masa tak terduga kita ya, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Karena asuransi bukan berbicara untuk siapa yang meninggal, tapi bagaimana kita mempersiapkan sesuatu atau bagi orang yang kita tinggalkan. Nah, itu yang utama ya. Kalau yang sudah meninggal sih sudah nggak mikir lagi ya, tapi bagaimana dengan keluarga yang kita tinggalkan? Mereka butuh tetap survive, tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, itu kalau kita merasa mencintai keluarga kita, merasa punya tanggung jawab pada keluarga kita, nah selayaknya kita mempersiapkan itu semua. Dan satu keuntungan lagi kalau kita menjalankan bisnisnya, itu kita bisa mendapatkan penghasilan. Kita bisa membuka pipa sumber penghasilan kedua di samping pekerjaan kita yang sekarang. Jadi siapapun kita posisinya pada saat ini, entah itu karyawan, entah mungkin pengangguran sekalipun ya, bahkan ini bisa membuka lapangan pekerjaan buat kita ya. Dan caranya pun cuma simple ya. Kita menyisihkan, istilahnya berinvestasi, dan mengajak teman kita, saudara kita untuk berinvestasi, agar masing-masing bisa merasakan manfaatnya. Nah, itu pun dari kumpulan mereka itu terbentuk aset. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, oke. Teman-teman, jadi kalau mungkin belum paham, ada sesi presentasi kalau mungkin di siang hari ya, dan kita bisa manfaatkan seperti 3i Channel, bahkan sekarang Parakron juga mengadakan presentasi juga ya. Jadi Parakron saya lihat di 3i Channel itu secara bergantian memberikan presentasinya tentang product knowledge dari 3i Network ini. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara bukti, mereka lah bukti orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Tapi kita bagaimana kita sendiri yang menjadi bukti bahwa kita pun bisa mengambil kesempatan, bisa bersukses juga di bisnis ini. Karena kita semua juga sama-sama manusia ya. Mereka semua memiliki waktu yang sama 24 jam. Kita pun juga sama 24 jam. Jadi nggak ada yang beda. Jadi kalau mereka bisa sukses, kita pun pasti
bisa. Yang membedakan hanya niatnya, terus komitmennya, dan bagaimana sikapnya kita dalam bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu. Kita akan panggil ya seorang trainer seorang keynote speaker yang sangat luar biasa ya. Beliau masih terbilang muda ya. Kalau dibanding saya ya mungkin masih masih adik saya jauh ya, tapi beliau sudah berposisi platinum agensi dari Bandung ya. Beliau sudah mendapatkan income dari bisnis ini kurang lebihnya 40 juta per bulan. Wow, luar biasa ya. Nah, bagaimana sepak terjang beliau dalam menjalankan bisnis ini hingga sampai di posisi sekarang, kita bisa belajar bersama. Kita panggilkan seorang yang luar biasa. Kita sambut dengan meriah Bapak Endri Hairudin dari Bandung. Selamat malam Pak Endri. Selamat malam Mbak Henry. Ya, selamat malam Bu Mahya. Apa kabar? Luar biasa Pak. Pasti keren.